Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di YouTube channel Markas TPK. Ya. Dan ini kita mau klarifikasi untuk lanjutan cerita kemarin Video kawan kita ini ya. sebelumnya. Kawan kita ini bercerita tentang kemarin yang kejadian di suatu hotel ya. Iya. Salah satu hotel di Bandar Lampung di tempat kita inilah. Iya. Cuman nggak bisa disebutin nama hotel. Iya. Jadi kelanjutan ceritanya itu begini. Jadi terakhir itu kalau nggak salah ya, cerita yang terakhir itu si Asep ini mau masuk ke toilet. Ya, yang mengambil kain pel. Mau ngambil kain pel. Jadi kalau kalian pernah ingat, si Asep itu pernah dilarang juga sama salah satu karyawan ya untuk masuk ke toilet itu. Toilet. Jadi lu jangan sekali berani. Pokoknya jangan sampailah lu masuk ke ruangan situ lah, toilet itu. Jadi dia minta temenin tuh, gue udah nunggu di depan sambil main HP ngecek. Terus dia masuk ke dalam tuh agak setengah lari, maksudnya buru-buru lah gitu. Iya. Buru-buru. Tiba-tiba tadi kan pintunya ke buka gitu kan. Nah, cuman karena si kain pel itu di balik pintu itu, ada janitor lagi, ada ruangan lagi untuk naruh barang itu. Tutup akhirnya pintu yang masuknya itu. Pintu masuk. Dia buka itu, nggak lama dia langsung teriak, "Bang, tolong bang!" gitu. Kaget kan gua, langsung gua buka pintunya. "Kenapa lu?" kata gua. "Kenapa lu?" kata. "Tolong bang," kata dia. "Kenapa?" kata dia. Keluar tuh dia agak kayak orang habis lari, ngerti nggak lu? Ngap-ngapan gitu. Cuman memang pucet dengan muka dia. Pucet-pucetnya dia tuh. Karena ya maksudnya kulit itu agak hitam lah maksudnya ya. Agak ya pokoknya pucet lah kan. Mungkin ketakutan apa, cuman maksud gue dari luar tuh nggak dengar suara apa-apa, cuman dia tiba-tiba teriak kayak begitu lagi. Nah, terus singkat cerita lagi. Oh, tapi di situ si Asep tuh belum cerita. Belum, kata dia ngomong nggak ada apa-apa bang, nggak ada apa-apa. Nah, cuman dia tuh nggak ada apa-apa itu ninggalin toilet itu sambil jalannya agak cepet cek. Agak cepet dari jalan itu. Tiba-tiba, nah jadi kan gini, kain pel itu kan dicucinya di depan di dalam toilet itulah. Ada keran satu untuk mencuci kain pelan biasanya begitu. Nah, dia nggak nyuci di situ, kain pelan itu. Emang dia cuci gitu gua. Kok nggak basah? Gitu. Lu bang nyuci di sini aja kata dia gitu. Cuman pokoknya panik lah dia. Dia sambil nyuci itu sambil ngomong kata dia. Ngomongnya apa? Bang kata dia. Kunci lagi aja bang kata dia. Toilet itu. Emang kenapa? Karena dia bentar lagi buka kata dia. Apa ini tutup lagi kata dia. Jangan rompok, kunci dulu aja kata dia. Lah, kunci lah karena gue yang masih di luar kan. Kunci. Dah, dia ngepel udah beres-beres segala macem. Akhirnya gue sama dia itu singkat cerita lah. Kapan setelah berhari-hari lagi lah, pokoknya lupa gue momen itu. Cuman ada kalanya ada momen itu gue sama dia ngopi di luar lah gitu. Ke tempat teman juga yang lagi buka usaha kopi gitu. Akhirnya kita nongkrong lah di situ. Bertiga sama ada salah satu teman kita juga. Ngobrol-ngobrol segala macam. Jadi dia cerita di situ. Bang, tadi, lu inget nggak tadi ada momen gua ngalangin badan lu tadi? Itu bongkar. Jadi dialangin gini gue, inget nggak lu? Karena gue itu nganggep jadi hal yang biasa aja, ngerti nggak lu? Nggak yang wah kenapa gitu, enggak sih. Jadi gue lupa inget gitu lah. Cuman dia makin ngejelasin ujungnya pokoknya gue hari pertama gue kerja tuh bang gitu. Pas di tangga gitu akhirnya gue inget, oh iya kenapa tuh kata gue, lu nyuruh berhenti gue kayak gitu. Jadi sepenglihatan dia entah dia bener entah atau bohong, cuman nanti ada yang membuktikan omongan dia ini benar. Ya ini bang kata dia apa ya, ibu-ibu tua lah gitu istilahnya. Oh iya. Jadi ada ya mungkin nenek-nenek Sosok yang dia lihat. ya ngapain gitu. Dia tuh mau ngelewatin jalan kita bang kata dia, cuman posisinya dia beda beberapa tangga sama kita, cuman dia mau jalan, makanya lu gue stop bang kata dia.
biar nggak supaya ya numbul mungkin ya, gitu mungkin istilahnya gue nggak numbul, cuma segala macam gue nggak ngeliat apa gitu. Cuman makanya gue setelah dia cerita gitu, gue inget oh iya benar. Dan nih, terus gue ingat momen dia ngomong pas meja gue basah terus. Iya, pas dia ngeliat meja itu. Ngeliat meja terus tuh, dia ngomong gini. Terus inget nggak lu bang? Gue pernah ngelap meja berkali-kali, tapi kata gue basah. Ya. Yang gue inget itu bukan itunya. Yang gue inget itu pas lu briefing, mata lu tuh ngeliat ke atas sebelah kiri gitu gue. Apa? Jadi bang, di atas tempat kita itu kayak yang tadi kata gue balkon itu. Jadi ada cewek lah ya. Cewek gitu ya maksudnya ya. Makhluk kayak gituan. Jadi kakinya itu turun ke bawah dia. Jadi kakinya itu kelihatan ya apa ya? Ya gini-gini lah kakinya. Jadi kakinya gini-gini itu pas di atas meja gue itu. Cuman dia cerita sama gue itu, kenapa gue ngomong meja lu basah terus? Nah, katanya itu maksudnya kayak itu emang darah. agak mulai kerasa juga Jadi gini, karena ya gue mikirnya itu jadi hal yang apa ya, yang biasa aja gitu. Dan gue cuman nganggap itu cerita aja gitu. Iya. karena Ya percaya nggak percaya gue. karena lu juga Ya maksud gue gitu ya. bukan lu yang lihat dan bukan lu yang ngerasain gitu. Nah, bisa aja lu bohong kan dalam hati gue gitu. Cuman karena ya namanya orang lagi cerita kan mau nggak mau gue hargain kan. Entah Kayak bener gua apa kayak lu lagi ceritanya ya gua mau nggak mau ya nggak apa-apa. Makanya gue bilang ini nih tanggapan gue, entah dia beneran emang bisa ngeliat atau punya kelebihan gitu segala macam. Dan dia itu intinya cerita ada satu cewek gini-gini itu pakai apa gaun putih, cuman gaunnya bersih gitu. Cuman di kakinya itu masih bekas gitu lah. Enggak lanjut pokoknya gitu loh, makanya dia nganggap itu jadi masih basah. tapi dia nganggapnya basah ya, tapi yang lu rasa memang bener Kering lah, dia yang ngelapin sendiri. dia ngelap terus. Jadi kan kalau di tempat kerja biasanya lap itu memang setengah basah, cek. Ngerti nggak lo? Iya. Ya apa ya, lembab lah, kering enggak, basah juga enggak gitu. Jadi ketika lu ngelap itu kan selalu bersih terus gitu loh, karena masih ada kandungan air lah di dalam. Udah nih, udah beres-beres segala macam, terus dia cerita lagi, pernah bang kata dia, ada orang yang ngelarang gue masuk ke toilet itu. Bang, Tuhan, jangan apa, maaf ya, jangan itu udah nggak beraturan, kayak gitu ya. Cuman makanya gue bilang, percaya nggak percaya sih sebenarnya gitu, karena ya nggak bisa ngelihat juga gue. Udah gak beraturan lah wajahnya gini-gini segala macem, kainnya tuh bajunya tuh kotor-kotornya kain putih kena tanah kata dia. Cuman ada campuran warna merah kata dia gitu, ada campurannya gitu. Cuman kain putih itu udah kotor banget gitu, udah lama banget gitu nggak dibersihin segala. Makanya gue kaget setengah mati banget gitu. Gue kaget setengah mati gitu. Yang dia teriak Kata dia ya, gue kaget setengah mati. Emang dia ngapain lu? Enggak, dia cuma ngeliatin gua doang gitu dari atas gitu. Jadi ada satu ruangan lah misalkan ya, di sudut ruangan itu dia di atasnya gini, nah si Asep ini di bawahnya. Jadi dia ngeliatin gini, kayak Spiderman tau gak lo, nempel gitu. Cuman posisinya ke bawah ngeliat. Iya. Jadi dia kaget setengah mati. Padahal ruangan itu kecil cek sebetulnya. iya karena toilet kecil. Bukan toiletnya, tempat yang naruh barang itu kecil. Cuman dia udah nempel gitu lah, kayak Spiderman lah. Cerita gitu. Oke, nih ya. Dari semua cerita dia itu bisa gua anggap benar karena ada satu pembuktian. Gimana tuh? Nah, jadi gini. Di hotel gue itu dalam setahun sekali atau 2 kali ya, sering ada namanya pembersihan gitulah dari barang-barang halus kayak gitu lah. Jadi mendatangkan mungkin apa
praktisi paranormal, ya, orang yang bisa ngebersihin itulah ya secara itu segala macam. Jadi kita orang ini beberapa karyawan tuh diajak untuk ayo gitu ya, kita bersihin bareng-bareng gitu. Jadi kita orang ini yang bisa ini bacalah surat anas ya. Oh dikasih Ya. tahu. Ya, awalnya. pokoknya baca-baca aja Sebagai- gitu. Ya. Lampu tuh mati tuh. Di kerjaan gue tuh lampu dimatiin. Nah, jadi kita orang cuma bawa senter seluruh semua, nggak ada gitu. Sampai ke ujung-ujung maksudnya. Jadi itu dibersih-bersihin gini segala macam sama si bapak itu ya. Katanya dia ulang tahun. Bukan. Waduh. Ya biar ya itu juga ngerasa sih biar ada. Dan ini pembuktiannya emang bener-bener menurut gua ya masuk akal. Terus pas matiin lampu. Gua keliling-keliling ya, mati lampu lah, masuklah ke bar gua. Bukan masuk ya, tuh nyenter ke bar itu. Nah, Nah, cuma si Asep nih nggak ikut. Pas pembersihannya si Asep nggak ikut. Kenapa dia nggak bisa gitu? Karena satu dia bukan staff, magang. Ya. magang kan. Jadi kita orang tuh diminta cuma suruh datang aja gitu, cuma beberapa karyawan doang. Memang dia dari atasnya nggak disuruh. Enggak. Dah, ya udah bersih-bersih di bar gue ini gini, kata si bapak ini. Ini kotor bener nih tempatnya, kata dia gitu. Kata si bapak ini. Paranormal itu. Nah, cuman gue agak tersinggung karena satu ya dia ngomongnya di depan manajer gue. Maksud gue itu dalam artian kotor kok bisa kotor kata gue. Maksud gue tiap hari dibersihin gitu gue. Lalu yang Ya, Istilahnya ya, jangan- yang ini di situ menjaga lah, kawasan kebersihannya itu gue lah, ya. Tanggung jawab. Di bar itu gue Bar lah. itu lu. Gue kok kotor ya tuh gue di sebelah mana nih kotornya? Terus dia ngomong gini bapak itu. Pokoknya ini nih kata dia ada salah satu tempat yang nggak pernah dibersihin kata dia gitu. Terus pas bapak itu nyenter ke atas juga agak kaget juga tuh. Cuman dia nggak bereaksi tuh, nggak ngomong apa-apa, cuman kayak gerakin badan gitu doang. Nah cuman yang posisi yang bapak center itu nyenter ke arah yang si Asep ceritain. Kok gue yang cerita? Iya si Asep itu kan cerita Oh, yang di atas balkon itu. iya. Oh, yang dia ngelirik Iya, itu. bapak itu nyenter ke arah situ. Mungkin ada spiderman. terus Iya. bapak itu enggak, terus bapak itu pas nyantar ke atas itu ya ada ngomong sesuatu. Enggak, awalnya nggak bereaksi. Cuman dia kayak ngasih apa Oh gitu. bahasa tubuh lah, cuman kayak gerak dikit gitu, gini doang. Oh, Karena kita orang di belakang dia jadi kelihatan banget gerak dia tuh. Nah, cuman yang di center itu persis sama apa yang diceritain sama si Asep. Persis ya. Titik itu persis banget di situ. Jadi waduh. Ini kalau bisa sering-sering dibersihin nih kata dia. Pokoknya harus dibersihin lah bagian sini kata dia. Ya harus selalu ngomong dibersihin dengan cara apa gitu. Ya itu maksudnya karena memang nih cek ya ada satu kolong itu yang ditutup sama besi dan itu nggak bisa dibuka karena pertama dia dibaut pakai plat gitu. Maksudnya ditutup itu karena biar nggak barang-barang yang kotor itu bisa masuk ke dalam situ, makanya ditutup rapat. Ternyata itu malah jadi tempat yang menurut dia kotor karena nggak bisa dibersihin. Atau bisa jadi juga jadi apa tempatnya hunian di orang gitu loh. Dan nih jalan nih nggak deketin bar gua. Masih meja gue tuh diginin doang nih sama bapak itu pegang jalan. Wah ini katanya ini pokoknya harus benar-benar dibersihin gitu. Oh ya udah pak kata gue. Udah besok aja biar saya kata dia. Ini sendiri. Ya terus keliling lagi ke tempat lain. Jadi pokoknya ada beberapa ruangan lah ya di kerjaan gue tuh. Naik lagi jalan muter lah pokoknya semua sudut tuh dicekin. Pas di tangga juga bapak itu ngomongnya gini nih, ini nih mau dibersihin katanya rumah dia katanya. Kayaknya yang ini mah gak ganggu nih. Kamu lagi gimana? Jadi tangga. Cuman ini mah gak ganggu sih.
Cuman memang rumah dia duluan gitu. Mau gimana juga. Sebelum hotel tuh Ya, dia gitu. terbangun, mungkin dia Cuman memang dari cerita-cerita senior dulu, memang di tangga itu nggak banyak lah, cuman sering lah ada beberapa orang itu yang melihat di tangga itu memang nenek. Tapi kalau jalan sering bunyi nggak? Bunyi-bunyi? Enggak. Enggak. Cuman ada satu kejadian menurutku tuh aneh. Lu kalau tahu namanya standing ashtray, asbak yang berdiri, Iya. yang bahannya aluminium, ngerti nggak cek? Iya. Stainless lah, apa aluminium gitu. Di atas tangga itu kadang tiba-tiba jatuh, nggak ada. nggak puguh, nggak ada apa-apa. Kadang jatuh. Jadi di tangga itu ada nggak yang pernah jatuh atau Nggak pernah. gimana? Tahu gue ya, selama gue kerja nggak ada. Ya, berarti dia emang nggak ganggu. Nggak ganggu. Nah, cuman maksud gue gini loh, ternyata si Asep ini benar. Iya. Yang diomongin Asep ini benar. Yang lepas di ada. Ya, ternyata yang diomongin Asep ini benar. Keliling lagi, sampailah ke ujung-ujungnya toilet itu. Ujung-ujungnya ke toilet itu. Jadi bapak itu belum masuk si toilet itu aja udah ngomong, wah ini mah udah nggak usah dicek lagi mah, udah pasti ada ini mah, kayak gitu. Udah biar besok aja saya semua. Yang penting saya udah tahu titik-titiknya mana gitu, udah saya bersihin gitu dia besok. Oh ya udah pak gitu ya. Ternyata memang si Asep selama ini nih punya rasa atau punya kelebihan untuk melihat itu. Jadi ceritanya itu, gua nganggap cerita dia itu benar karena banyak pembuktian. Menurut gua gitu. Ya, karena ya sebelumnya dia cerita kayak gitu ya sampai datangnya paranormal juga ya memang ada. Maksudnya paranormal itu ya bukan karena si ada Asep ngomong gini, bukan, karena memang rutin untuk pembersihan gitu. Setahun sekali Pak. Ya taruhlah bahasa pemutihan gitu. Ya, karena kan namanya tempat usaha gitu. Takutnya ada orang sirik apa gitu segala macam. Makanya dibersihin lah gitu. Memang cerita Asep tuh benar, ke gue itu benar. Karena kalau disamain sama cerita-cerita yang senior dulu, ceritanya apa? Dugaan gue itu sama persis. Makanya gue bilang dari situ, si Asep berarti nggak bohong emang. Karena dia mungkin juga ada kelebihan. Ya. Gitu ya kan. Kalau kita ibarat kata lu juga kan nggak punya apa-apa gitu. Iya. Kan? Nggak punya kelebihan, nggak punya apa, hanya cuma bisa ini dari orang gitu. Iya, maksudnya makanya gue bilang dari cerita gue dari awal itu kenapa gue menunggu ya, bukan nunggu ya, maksudnya nunggu kepastian pembuktian itu kapan akhirnya itu dijawab. Ternyata emang benar yang dia kasih tahu ke gue itu benar. Awal pas saat pemutihan itu. Ya, jadi memang benar lah cerita itu segala macam. Walaupun secara langsung gue nggak bisa ngebuktiin. Mungkin ceritanya itu aja sih. Nah pas udah itu, lu ngobrol lagi nggak ke Asep? Enggak. Enggak. Cuman ya namanya kan Kalau menurut gue lebih seru lagi pas paranormal itu datang apa bertugas ke pemutihan, si Asep itu ada di situ ya. Jadi Iya. mungkin lebih ini lagi ya. Iya. Cuman memang beberapa kali Asep juga dari cerita-cerita temen gue yang lain ya, Asep itu memang kadang-kadang punya apa ya, gerakan tubuh yang beda gitu. Ketika lagi di mana tiba-tiba kaget, tiba-tiba hah gitu. Seriusan enggak? Jadi cerita-cerita yang lain tuh gitu juga cek. Kayak ada salah satu kawan kita juga dari Ya kayak gitulah maksudnya. Kayak mau nyebrang, wah ternyata ada mobil lewat. Oh iya. itu mau kelebihan yang lagi rame pas di jalan. Jadi ya mungkin itulah cerita gue di salah satu hotel yang ada di Bandar Lampung. Yang menurut gue itu ya nggak bisa dibuktikan juga gitu cerita ini. Cuman cerita ini bisa dibuktikan gitu karena ada beberapa orang yang menceritakan sama gitu kejadian sama apa ya makhluknya gitu persis gitu. Jadi ceritanya sih sampai di situ aja sih. Udah. Oke, buat kalian semua yang menonton video ini, di balik cerita Eko ini itu bisa dibilang Eko yang membuktikan sendiri real ya, tanpa rekayasa. Mudah-mudahan penonton juga ya mungkin pernah lah ngerasain hal-hal seperti itu ya kan. Ya. Suaranya kerasin. Suaranya kerasin. Beneran. Ya, takutnya.
Ya udah sih mungkin Ya itu udah, ceritanya lah. Jadi mudah-mudahan ya udah lanjut. ya menurut gua sih serem sih ceritanya. Iya. Ya, ada titik pas seremnya juga gue ngerasain di sini di tempat lokasi kita buat video ini. Iya. Gue bener aja langsung spontan bulu kuduk lah yang bisa dibilang Iya. ya kan, kalau kata orang kan merinding bener aja. Merinding. Langsung drastis ya. Iya. Langsung bener loh. Ya udah gitu Ya aja udah. buat kalian semua, dan jangan lupa di subscribe, Di like, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya. Dan jangan pernah bosan untuk menonton video Wes, kita ya. iyalah. Semoga kalian termotivasi. Bahan motivasinya. Jadi kita nggak terlalu serius-serius, dan kita juga ada sedikit-dikit lah Sedikit untuk candanya, candaan supaya tidak bosen. bosan. Sultan gitu kencing. Oke, Ya. sekian Video. video kita kali ini. Dan saya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Cekidot. Boker lagi kampret.